Bagaimana jika otakmu justru dirancang untuk tidak pernah puas dengan kebahagiaan? Psikologi modern menunjukkan bahwa semakin keras seseorang mengejar rasa bahagia, semakin tinggi tingkat kecemasan dan kekecewaan yang ia alami. Kita diajarkan bahwa kebahagiaan adalah tujuan, padahal bagi pikiran manusia, menjadikannya target justru menciptakan tekanan mental yang konstan. Lalu bagaimana jika rasa hampa, gelisah, dan tidak pernah cukup itu bukan tanda kegagalan hidup melainkan efek samping dari cara berpikir yang salah? Saatnya menantang ulang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kesejahteraan menurut psikologi manusia. Mandat modern untuk harus bahagia hadir di mana-mana. Media sosial yang penuh senyum palsu, buku pengembangan diri yang menjanjikan hidup sempurna, hingga iklan yang menyamakan kebahagiaan dengan konsumsi. Tanpa disadari, pesan ini membentuk tekanan psikologis yang halus namun terus-menerus. Tekanan tersebut menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, seolah kebahagiaan harus bersifat permanen, stabil, dan selalu tersedia. Ketika realitas emosional manusia yang naik turun tidak sesuai dengan gambaran itu, yang muncul bukan rasa syukur, melainkan rasa gagal. Akhirnya, kita diprogram untuk percaya bahwa kebahagiaan adalah sebuah tujuan yang harus dicapai secara aktif. Sesuatu yang bisa dikejar, dikontrol, dan dipertahankan. Padahal, dalam psikologi, menjadikan kebahagiaan sebagai target justru membuatnya terus menjauh. Semakin dikejar, semakin terasa lolos. Ketika kebahagiaan dikejar secara sadar dan terus-menerus, pikiran justru menjadi semakin peka terhadap ketiadaannya. Dalam psikologi, fokus berlebihan pada satu keadaan emosional membuat otak terus memindai bukti bahwa kondisi itu belum tercapai. Alih-alih merasa bahagia, kita justru sibuk menghitung kekurangannya. Efek ini diperparah oleh apa yang dikenal sebagai perangkap perbandingan. Kita tidak lagi menilai hidup berdasarkan pengalaman nyata, melainkan membandingkannya dengan potongan kehidupan orang lain yang telah dikurasi secara selektif di ruang digital. Otak sulit membedakan realitas utuh dengan representasi ideal, sehingga perbandingan yang terjadi hampir selalu merugikan diri sendiri. Akibatnya, pencarian konstan akan validasi dan penanda eksternal ini menumbuhkan perasaan kronis bahwa kita tidak pernah cukup. Bukan karena hidup kita kurang bermakna, tetapi karena standar kebahagiaan yang kita gunakan tidak pernah benar-benar manusiawi. Otak manusia dirancang untuk beradaptasi dengan sangat cepat terhadap pengalaman positif. Sensasi senang yang awalnya terasa kuat perlahan menjadi normal, lalu memudar. Untuk merasakan tingkat kebahagiaan yang sama, otak menuntut rangsangan yang lebih besar, lebih baru, dan lebih intens. Fenomena ini dikenal sebagai adaptasi hedonis. Inilah alasan mengapa barang baru, pencapaian besar, atau status sosial yang meningkat hanya memberikan lonjakan kebahagiaan sementara. Setelah euforia awal berlalu, kita kembali ke titik emosional semula, seolah tidak pernah ada perubahan signifikan. Akhirnya, kita terjebak di atas treadmill psikologis. Kita terus bergerak, terus mengejar, terus menambah target. Bukan untuk menjadi lebih bahagia, melainkan hanya untuk mempertahankan titik netral. Semakin cepat kita berlari, semakin lelah kita dibuatnya, tanpa pernah benar-benar sampai. Kesejahteraan sejati tidak terletak pada euforia yang konstan, melainkan pada kemampuan untuk menerima seluruh spektrum emosi manusia. Psikologi menunjukkan bahwa hidup yang sehat secara mental bukanlah hidup tanpa rasa sedih, cemas, atau kecewa, tetapi hidup yang memberi ruang bagi semua emosi tanpa perlawanan berlebihan. Alih-alih terus mengejar kebahagiaan sebagai tujuan yang selalu berada di depan, kesejahteraan tumbuh ketika fokus dialihkan pada kehadiran di saat ini. Penerimaan terhadap apa yang ada, disertai rasa syukur atas kebahagiaan sederhana yang sering terlewat, justru menciptakan stabilitas emosional yang lebih tahan lama. Pada kesejahteraan lebih erat kaitannya dengan makna dan tujuan hidup daripada dengan keadaan emosi yang sementara. Ketika hidup diarahkan oleh nilai dan arti, kebahagiaan tidak lagi menjadi sesuatu yang harus dikejar, melainkan efek samping alami dari hidup yang selaras. Kepuasan yang otentik tumbuh ketika motivasi kita berasal dari dalam,
bukan dari tuntutan eksternal atau standar sosial yang terus berubah. Psikologi menekankan pentingnya motivasi intrinsik dan nilai-nilai yang selaras dengan diri autentik, karena di sanalah rasa bermakna dan konsistensi batin terbentuk. Alih-alih berfokus pada pencapaian individual semata, kesejahteraan yang lebih stabil muncul dari hubungan yang kuat dan rasa keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kontribusi, kepedulian, dan keterlibatan sosial memberi kedalaman emosional yang tidak bisa digantikan oleh kesenangan sesaat. Yang tak kalah penting, jalan ini menuntut keberanian untuk menerima ketidaknyamanan dan tantangan. Dalam perspektif psikologis, kesulitan bukanlah penghalang kebahagiaan, melainkan medium pertumbuhan. Dengan mengubah cara kita memaknainya, kepuasan tidak lagi bergantung pada kondisi ideal, tetapi pada kemampuan kita bertumbuh di tengah realitas. Jika selama ini kamu lelah mengejar kebahagiaan dan selalu merasa tertinggal, mungkin masalahnya bukan pada dirimu, melainkan pada definisi kebahagiaan yang kamu gunakan. Berhentilah sejenak, tanyakan ulang apa yang benar-benar bermakna bagimu, dan berani hidup selaras dengan nilai, bukan tuntutan. Jika pemikiran ini terasa relevan, luangkan waktu untuk merenung, bagikan pada mereka yang juga sedang mencari, dan teruskan perjalanan menuju kepuasan yang lebih otentik.